Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir Ismail, salah satu mahasiswa LPL di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kritik sastra. Dan dalam video ini juga saya akan menjelaskan kisah salah satu tokoh Indonesia yang terkenal, Habib Djassin. Mungkin kebanyakan dari kita belum mengetahui salah satu tokoh ini, termasuk saya. Dalam video ini saya sedikit menceritakan kisahnya. Habib Djassin yang dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia. Ya, selain dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia, Habib Djassin juga dikenal sebagai seorang cendekiawan, kritikus, editor, dan kolektor sastra yang didedikasikan untuk mendokumentasikan dan mengembangkan sastra di Indonesia. Ia lahir di Gorontalo pada 31 Juli 1917 dan memulai karirnya di Balai Pustaka sebelum akhirnya menjadi dosen di salah satu kampus yang terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Dedikasi utamanya terletak pada pendirian Pusat Dokumentasi Sastra Habib Djassin di Jakarta, yang menjadi salah satu pusat koleksi sastra terlengkap di dunia, serta perannya dalam mendirikan majalah Sastra Horizon. Kemudian awal kehidupan dan karir, lahir dan pendidikan awal lahir di Gorontalo. Habib Djassin mulai membaca sejak kecil karena ayahnya memiliki perpustakaan pribadi. Ia memulai pendidikan di sekolah Belanda dan melanjutkan studi di Medan. Kemudian karir awal Habib Djassin, ia memulai karir di Balai Pustaka, di mana ia mulai menulis ulasan sastra. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan juga di Universitas Yale di Amerika Serikat. Kemudian kontribusi utama Habib Djassin mendirikan dan sebagai penggerak sastra, ia mendirikan majalah Sastra Horizon yang menjadi wadah penting bagi penulis-penulis sastra di Indonesia. Kemudian pusat dokumentasi, ia mendirikan pusat dokumentasi sastra Habib Djassin yang berisikan koleksi naskah tulis tangan, guntingan pers, surat menyurat sastrawan, hingga foto-foto para sastrawan. Koleksi ini menjadi sumber berharga bagi para akademisi dan peneliti. Kemudian kritik sastra, Habib Djassin juga dikenal sebagai kritikus sastra yang tajam. Ia berperan aktif dalam polemik sastra dan mendefinisikan periode-periode sastra seperti Angkatan Pujangga Baru dan Angkatan 45. Kemudian kehidupan akhir dan warisan. Habib Djassin ini pernah mengalami kesulitan dan mendapatkan banyak penghargaan. Ia pernah menghadapi masalah hukum terkait cerpen yang dimuat di majalah sastra. Namun atas kontribusinya yang besar, ia menerima banyak penghargaan, termasuk Satya Lancana Kebudayaan, dan masih banyak penghargaan yang lainnya. Kemudian Habib Djassin meninggal dunia pada 11 Maret tahun 2000 setelah menderita sakit stroke. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian warisannya yang paling monumental adalah Pusat Dokumentasi Sastra Habib Djassin yang terus menjadi pusat penelitian dan pelestarian sastra di Indonesia. Demikian kisah singkat dari Habib Djassin. Mungkin teman-teman kalau mau membaca kisahnya yang lengkap, boleh cari di internet atau membeli bukunya ya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.